Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu kembali kita ketemu lagi walau lewat cerita ini. Namun walau hanya cerita nyata saya ini, setidaknya bisa membuat kita saling merindukan dan ingin saling berbagi. Sebelumnya aku lanjutkan ceritanya, aku titip salam dulu sama guys ya. Salam ya. Semoga kita selalu sehat. Bila sakit segera disembuhkan oleh Allah, diberikan umur panjang. Tidak kalah lagi pentingnya kita selalu diberi rizki yang tiada henti mengalir seperti air sungai. Amin. Kisah nyata ini saya beri judul Gagal Jadi Pelajar, Dapat Istri Orang Masih Perawan. Begini ceritanya guys ya. Namaku Burhan. Aku masih duduk di kelas 3 SMP. Aku tinggal bersama kakakku waktu itu. Karena kedua orang tuaku keluar kota menjadi kuli bangunan di sana. Kehidupan kami bisa dibilang kekurangan. Maka bila sudah di depan masakan, itu pun masakan yang cukup sederhana sekali. Setelah aku lulus SMP, ya, aku itu mengikuti orang tuaku. Rencana aku ingin juga melanjutkan SMA di sana. Rencanaku untuk jadi SMA di tempat kerja ayahku itu gagal karena ulahku sendiri, yakni memukul orang yang usil denganku pada saat aku duduk di kursi angkutan. Setelah aku memukul orang tersebut, aku langsung keluar. Sementara di perjalanan ada kesaku celanaku ya di sebelah kanan. Setelah aku sampai di rumah, aku langsung masuk ke dalam kamar. Setelah di kamar, tak lama kemudian itu ibuku masuk dan bertanya, "Sudah mendaftar?" Tanya ibu. "Tidak jadi bu," jawabku. Jawab ibu, "Kenapa tidak jadi?" "Aku tadi hampir habis memukul orang," kata saya. Ibuku tentu terkejut sekali. Tapi tidak terlalu menanggapi juga ibuku itu ya. "Ya udah, ganti bajumu sana, bawa ke kamar. Ibu nanti cuci." Karena kebiasaanku setiap melepas pakaian dari tubuhku, aku selalu memeriksa sakuku. Aku heran dibuatnya. Setelah melihat kertas kecil yang bertuliskan namaku Yuyun. "Pingin kenal aku lebih dekat? Kutunggu kamu nanti malam di alamat ini." Di sini ada alamatnya, di situ tertulis ya. Siapa yang memasukkan kertas kecil ini ke sakuku? Dan kapan ia memasukkannya? Apakah wanita yang menyuruhku pulang tadi? Itu gumanku dalam hati. Setelah malam habis maghrib, ya, aku mendatangi alamat yang dimaksud dalam surat itu dengan penuh waspada. Setelah aku membuka pintu pagar belakang sekolah tempat aku tadi mendaftar, kulihat ada perempuan berdiri di kursi berkisar ukuran. Sambil mendekati, sambil mataku berputar-putar ke sana kemari. Khawatir kalau ini jebakan menurut aku. Khawatir juga sih sebenarnya. Anehnya, perempuan ini memanggilku dengan isyarat tangannya dan menyuruhku duduk di sampingnya. Dan dia bilang, "Tidak usah khawatir, ini bukan jebakan." Dia seakan tahu gerak-gerikku.
kalau aku itu mengawasi kiri dan kanan. Aku hanya terdiam pada saat itu ya. Aku melihat kejadian tadi meyakinkan kalau kamu bukan orang di sini. Itu kata perempuannya. Itu kata sang perempuan. Lalu saya jawab begitu. Ucapku singkat sambil memandang bibirnya yang menggerakkan itu. Keberanianmu memaksaku untuk mengenalmu, ucap cewek itu. Terus saya bilang, sambil aku memegang tangannya dan mengelus-elusnya. Aku kagum padamu mas, itu bilangnya dia. Apa maksud menyuruhku ke sini? Itu tanya. Dia bertanya tentang isi surat kecil yang dimasukkan ke sakuku. Perlahan aku memegang bahunya dan berjalan ke belakang kepalanya. Kemudian kutarik sehingga bibirku dan bibirnya berjarak 1 jari saja. Kemudian aku melumuti bibirnya. Perempuan ini berusaha melepaskan kedua tanganku yang ada di pipinya. Lalu ia berdiri dan berjalan ke semak-semak bunga penghias belakang taman sekolahan. Belum ia melewati bunga itu, aku langsung memeluknya lewat belakang. Dengan rok pendek yang ia gunakan saat itu memudahkan aku untuk menikmati tubuhnya. Jangan, kata dia. Ini kan yang dimaksud suratmu. Kalau ingin mengenalku lebih dekat lagi, itu kataku. Ya kan wajar dong. Saya tidak tahu apa-apa karena dia menyuruh datang ingin mengenal lebih dekat dirinya ya. Sebagai laki-laki yang normal ya, ini tantangan buat kita tentunya. Nah, kemudian lanjut cerita ya, beraduhai pada saat itu ya udah selesai tentunya. Nah, setelah selesai aku merayunya dengan sensasi yang membuatnya senang. Aku langsung ke pintu ingin pulang. Setelah selesai aku tuh langsung ke pintu kamar, pintu pagar sekolahan belakang itu. Belum lagi aku membuka pintu pagar itu, tiba-tiba ia memegang tanganku dan berkata, "Mas, sebenarnya aku punya suami." Kemudian saya bilang, "Tapi kenapa ada darah, ada bercak darah yang saya temukan?" Saya bilang. Terus dia jawab lagi, "Aku perawan." Aku lebih heran lagi, tambah heran. Karena dia mengatakan aku perawan, sementara dia punya suami. Kok bisa begini? Loh kok bisa? Bisa jadi begini. Semenjak aku kawin dengan suamiku, aku belum pernah berhubungan karena aku dijodohkan. Karena dia dijodohkan, oh saya berpikir loh kok zaman sekarang ini. Sebelum kami pulang, tiba-tiba si perempuan ini memasukkan tangannya ke dalam tas. Tak lama kemudian dia mengeluarkan amplop warna putih dan menyerahkannya kepada aku. Saya bilang, "Ini apa? Kok ada amplop ini?" Saya bilang, "Ini apa?" Terus dia bilang, "Ambil saja, nanti di rumahmu baru kau buka," bilangnya. Nah,
lama kemudian ya udah saya pulang. Sesudah itu karena memang ya udah pulang. Besok harinya saya, kebiasaan saya itu sore main voli. Nah di sana pada saat main voli aku kembali bertemu dengan salah seorang pria. Dia malah mengajak aku bercerita cukup lama, menyangkut juga masalah kepribadian saya, sekolah dan tidaknya. Kemudian dia mengajak aku untuk masuk sekolah angkatan laut. Nah, dengan senang hati saya mendengar, karena memang saya punya firasat memang bahwa saya harus sekolah. Namun besoknya kami mendaftar, saya gagal lagi karena kenapa? Menyaksikan latihannya yang luar biasa latihannya. Jadi situ saya merasa khawatir, wah udah. Nah di sini saya pastikan lagi bahwa saya gagal kembali untuk sekolah begitu ya. Nah kemudian kawan, dengan gagalnya begitu kawan. Nah inilah cerita pengalaman saya. Ini kisah nyata bagi saya ya. Sebelumnya cerita ini saya akhiri kawan, terlebih dahulu mohon dibantu ya. Kembangkan channel saya ini Tuma Rendengmo ya, dengan cara like, di komen, kemudian di share ya. Yang lebih-lebihnya lagi kawan adalah di subscribe. Saya yakin tanpa bantuan dari kawan-kawan semua, channel saya ini tidak bisa berkembang. Begitupun dengan sebaliknya kawan yang insya Allah kita sama-sama saling membantu dalam mengembangkan usaha kita masing-masing ini. Usaha kita yang kita tekuni. Jadi sekali lagi kawan, harapan saya untuk supaya kawan-kawan juga selalu mendapatkan cerita-cerita dari saya, silakan diketik loncengnya kawan ya. Dan silakan diketik loncengnya. Insyaallah kawan-kawan akan mendapatkan hal ini yang kalian inginkan. Dan sebelum saya akhiri, terlebih dahulu kawan ya, kita ucapkan semoga kita selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, terutama umur yang panjang tentunya. Dan yang lebih-lebihnya lagi adalah kita diberikan rezeki yang tidak berhenti untuk mengalir, sehingga membuat kehidupan kita menjadi bahagia di dunia, yang lebih-lebihnya lagi bahagia di akhirat. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.